Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 14 Februari 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara menemukan sebanyak 75 ton minyak kita yang diduga ditimbun oleh pihak distributor. Temuan dugaan penimbunan minyak kita bersubsidi oleh pihak distributor berada di gudang PT Yorgo Jawara Retail Jalan Brigjen Hamid pada Senin sore kemarin. Pihak perusahaan sempat mengaku hanya memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng curah tersebut. Namun saat pemeriksaan di dalam gudang penyimpanan, tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara menemukan 7.000 kardus minyak kita atau sekitar 75 ton. Pihak perusahaan sempat berkilah tumpukan minyak kita siap edar ini dalam proses pendistribusian. Namun dari hasil pemeriksaan tim Satgas, minyak kita tersebut sudah diproduksi sejak November 2022 lalu. Sekretaris Tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara Naslindo Sirait mengatakan hingga bulan Februari minyak goreng subsidi tersebut belum juga didistribusikan sehingga ada indikasi penimbunan. Naslindo menyebutkan awalnya saat didatangi tim Satgas Pangan, pihak perusahaan mengatakan hanya memproduksi minyak curah saja. Namun saat dicek ke sistem perusahaan juga ditemukan produksi minyak kita. Sekitar 75 ton atau 7.000 kardus. Awalnya pada waktu kita wawancara, mereka menyatakan tidak memproduksi atau tidak menyalurkan minyak kita. Mereka hanya memproduksi minyak curah, tetapi setelah kita temukan terdapat minyak kita di gudangnya dan kita sudah cek juga sistem stok mereka di sistemnya dan tentu dengan sejumlah barang yang kita temukan di lapangan itu. Pemirsa, satu unit rumah warga di Jalan Cinguan Jaksa lingkungan 3 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, hancur dirusak massa. Fadli, pemilik rumah warga Komplek Perumahan TKBMC Mati Tengah, mengejar maling yang kabur ke lingkungan 3. Fadli mengatakan saat itu anaknya berada di luar rumah melihat orang ramai membawa senjata tajam. Lalu anaknya masuk ke dalam rumah, namun warga mengira anaknya tersebut maling sehingga warga emosi dan melempari rumah korban. Warga mengira anak Fadli tersebut maling sehingga terjadi kejar-kejaran dan warga merusak kaca jendela dan sepeda motor menjadi sasaran amukan massa. Kerusakan rumah belum bisa dipastikan, sementara salah seorang anak Fadli merasa trauma dengan kejadian ini. Akibat diserang warga yang salah sasaran, dikiranya pelaku yang mereka cari ada di rumah saya, ternyata nggak ada. Inilah akibatnya rumah saya jadi hancur begini. Ntar jam 10 kata orang itu ngejar rampok gitulah. Begal tuh bang. Setelah ditunjukkan kepada warga, massa akhirnya mengakui mereka salah sasaran. Masalah ini menjadi tanggung jawab Kepala Lingkungan Komplek Perumahan TKBMC Mati. Sri Harnowo mengatakan kedatangannya ke rumah korban atas laporan kerusakan rumah dan kendaraan. Kemudian aparat Kapolsek Medan Labuan datang untuk memeriksa kerusakan rumah. Kepolisian Medan Labuan juga mengambil sejumlah barang yang rusak seperti kaca jendela sebagai barang bukti. Pelakunya lah gitu kan. Jadi mereka datang menghancurkan rumahnya, kelihatannya cuma keretanya. Jadi rupanya mereka katanya pintu dibuka kan sama yang punya rumah, bukan anaknya, dari TKBM. Ada berapa orang kira-kira? Saya kurang tahu juga, banyak lah. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Polres Kota Sibolga gelar apel gabungan dan simulasi dalam rangka kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Kabupaten Tapanuli Tengah dalam acara bersolawat untuk Indonesia yang akan dilaksanakan di Lapangan Merdeka Barus Rabu besok.
Apel gabungan dan simulasi ini diikuti seluruh anggota Polres Kota Sibolga dan juga dihadiri unsur TNI, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. Pada apel gabungan dan simulasi tersebut membahas terkait kesiapan personil dalam melakukan pengamanan menuju lokasi kegiatan termasuk kelancaran lalu lintas. Para tamu undangan yang hadir dalam kegiatan ini diprakarsai Jamiah Batak Muslim Indonesia atau JBMI. Pada kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Barus, Polres Kota Sibolga menerjunkan puluhan personil yang dibantu oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. Para personil yang hadir dalam apel ini nantinya akan ditempatkan pada titik ruas jalan yang dilalui rombongan Wakil Presiden Republik Indonesia dan tamu undangan menuju ke lokasi kegiatan. Hari ini kami dari Polres dan bergabung dengan Dinas Perhubungan dan Pol PP serta Damkar akan melaksanakan simulasi dalam rangka kedatangan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke Tapanuli Tengah dalam rangka Barus bersalawat yang berketepatan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Menyikapi video viral yang beredar di Kota Tebing Tinggi, pihak sekolah bersama dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi melakukan sosialisasi kepada para siswa-siswi di sekolah F. Tandean. Kacabdis menekankan kasus ini menjadi pukulan keras bagi dunia pendidikan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sergai Tebing Tinggi, M. Safe, meminta kepada semua pihak untuk tidak lagi menyebarluaskan video viral tersebut. Karena permasalahan tersebut sudah ditangani pihak sekolah, Dinas Pendidikan, serta keluarga kedua pelajar. Dan bagi yang melakukan penyebarluasan ada konsekuensi hukum yang mengaturnya. Safe mengajak pihak sekolah untuk melakukan briefing kepada para siswa, di mana batasan aturan dalam bersosialisasi antara sesama siswa, begitu juga norma-norma agama yang disampaikan kepada seluruh siswa. Tujuannya agar siswa mengetahui tindakan apa yang baik dan tidak baik. Terlebih saat ini di dunia pendidikan khususnya di Kota Tebing Tinggi merupakan kota pendidikan dan layak anak. Tindakan membuli juga tidak dibenarkan dilakukan di lingkungan sekolah dan di tengah masyarakat. Sementara Ketua LPAI Kota Tebing Tinggi Eva Purba mendorong Dinas Pendidikan dan Sekolah untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar tindakan serupa tidak terulang lagi. Menjaga ya kalau cerita itu memang beberapa hari ini saya dapat dan langsung kita mengkonfirmasi pihak sekolah. Jadi memang tugas peran kita lah bersama di sini. Ya saya terima kasih kepada rekan-rekan media peduli dalam rangka menyelamatkan masa depan anak-anak supaya hal-hal ini tak terjadi. Salah satunya inilah kita lakukan. Bisa dalam briefing sama anak-anak batasan-batasan akhlak moral itu bagaimana secara tuntutan, aturan-aturan sekolah bagaimana, aturan agama bagaimana. Pemirsa, kita beralih dari Kota Sibolga menuju Kabupaten Mandeling Natal. Minimnya tenaga pendidik di sekolah menengah pertama berkat Kabupaten Mandeling Natal, Koordinator Wilayah 5 Dinas Pendidikan Mandeling Natal meninjau proses belajar mengajar dan memastikan kualitas pendidikan. Koordinator Wilayah 5 Dinas Pendidikan yang meliputi 3 kecamatan di Mandeling Natal meninjau sekolah menengah pertama berkat di Kecamatan Penyabungan Utara, Kabupaten Mandeling Natal. Peninjauan ini untuk memastikan proses belajar mengajar memenuhi standar kurikulum tingkat SMP. Korwil 5 Nasruddin Bebata Raja yang tiba di SMP berkat ini juga memimpin apel sekaligus meninjau proses belajar mengajar. Dalam peninjauan banyak yang harus dilakukan pembenahan seperti mobiler sekolah, lapangan upacara dan pagar sekolah sehingga kualitas dan mutu sekolah bisa lebih meningkat. Kami lihat kalau di lokal, di kelas mungkin masih banyak bangku-bangku sekolah yang sudah tua dan itu perlu direhabilitasi. Kemudian di halaman sekolah ini kami sangat butuhkan, saya lihat ini masalah daripada patung blok. Ini sangat mungkin mendukung daripada kegiatan sekolah, proses belajar mengajar di sini. Adanya mungkin dana seperti kegiatan daripada menunjang
sepertinya dana daripada pemerintah, baik itu tenaga honor maupun mungkin saja kalau di sini belum ada yang PNS. Jadi kami harapkan ini sangat kepada pemerintah bagaimana dengan pembantuan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Berkat Darwin Manalu mengatakan sebanyak 229 siswa dan 13 guru tenaga pengajar non-aparatur sipil negara secara bergantian memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Dari jumlah siswa di SMP Berkat ini sudah selayaknya pemerintah mengangkat guru PNS ataupun P3K agar kualitas pendidikan di SMP Berkat ini dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Pembelajaran yang mengejar mutu pendidikan skala nasional, kita perlu juga bantuan fisik, termasuk jikalau hujan di halaman SMP swasta Berkat akan becek halamannya, dan harapan kita dibuat paving block. Dan di samping itu kita butuh pagar sekolah, supaya dipagar jikalau istirahat nanti anak-anak didik kita di sekolah ini, supaya tidak bisa melebar ke kebun-kebun masyarakat. Pemirsa, anjloknya harga buah timun di Labuan Batu Utara disebabkan tingginya biaya perawatan. Kondisi ini menyebabkan para petani menjadi resah. Untuk menekan kerugian yang dialami para petani mentimun di Desa Perkebunan Milano, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuan Batu Utara, di mana harga timun saat ini hanya Rp2.000 per kilogram, yang semestinya Rp10.000 per kilogram. Sehingga para petani membuat tanaman alternatif tumpang sari lain, seperti kacang panjang untuk dapat membantu menanggulangi tingginya biaya pembelian pupuk dan racun hama tanaman. Kondisi ini diperparah dengan enggannya pengepul untuk membeli ke petani. Karena harga beli dari petani ditambah biaya operasional cukup tinggi, tidak sesuai dengan harga jual di pasaran. Meskipun harga kacang panjang untuk saat ini Rp6.000 per kilogram, tidak setinggi beberapa waktu yang lalu mencapai Rp15.000 per kilogram. Namun harga kacang panjang masih dapat diandalkan untuk menutupi kerugian. Salah seorang petani timun, Suratno, yang sudah 10 tahun menjadi petani timun mengatakan harga timun saat ini sangat anjlok. Untuk menutupi biaya perawatan, para petani harus menanam tanaman lain berupa tumpang sari. Kalau harga mentimun saat ini cukup anjlok, Pak. Karena sebelum harinya harga sampai diambil pengepul antara Rp10.000 per kilo. Sekarang tinggal Rp2.000 per kilo, itu pun agak sungkan kemari agen pengepulnya. Karena harganya nggak sesuai udah. Dengan harga perawatan Bang, sesuai nggak? Kalau dengan harga perawatan kayaknya nggak sesuai dengan harga pupuknya, dengan perawatan obat-obatan. Semua nggak sesuai harganya, cukup tinggi, penjualan timun cukup murah. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Medan meminta berbagai masukan dari sejumlah unsur melalui forum diskusi publik yang dilakukan Balai Besar POM Medan. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Masukan dari berbagai pihak mulai dari pelaku usaha, ombudsman, YLKI, akademisi, serta media menjadi dasar bagi BB POM Medan dalam meningkatkan pelayanan publik pada tahun 2023. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Martin Suhendri mengatakan forum konsultasi publik yang dilakukan bertujuan untuk menampung berbagai aspirasi serta masukan sehingga pelayanan yang akan dilakukan BB POM Medan dapat lebih meningkat. Sesuai Permen PAN-RB nomor 15 tahun 2014, pedoman standar pelayanan publik pada forum diskusi publik BB POM diwajibkan mengundang 5 unsur komponen publik mulai dari kalangan pers, perguruan tinggi, LSM, pelaku usaha, stakeholder, dan OPD.
Dikatakan indeks pelayanan publik untuk Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BB POM Medan 3,9 masuk dalam kategori memuaskan, namun untuk tahun 2023 naik menjadi 4,68 masuk dalam pelayanan memuaskan atau pelayanan prima. Balai Besar POM Medan akan terus meningkatkan pelayanan publiknya sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan atas keberadaan Balai Besar POM Medan dapat diwujudkan. Forum konsultasi publik ini adalah bagaimana kami meningkatkan pelayanan terhadap publik sesuai yang diatur oleh Permenpan, baik itu Permenpan 16 maupun Undang-Undang Nomor 25 dan lain-lainnya. Bahwasanya dalam melakukan pelayanan, salah satu komponennya itu kita harus melakukan forum konsultasi publik seperti ini. Nah, kita menyadari bahwasanya kita merupakan unit pelayanan publik untuk layanan pengaduan konsumen, untuk informasi, kemudian juga untuk sertifikasi dan beberapa layanan lainnya. Kami tidak mengetahui sampai di mana tingkat kelemahan kami dan tingkat keberhasilan kami. Namun alhamdulillah seperti yang saya presentasikan tadi, nilai IPP kami sudah meningkat jadi 4,68, yang dulunya cuma 3,9 dan beberapa poin-poin sudah kami lakukan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar mengatakan sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di mana setiap penyelenggara pelayanan publik harus menyusun dan menetapkan serta mempublikasikan pelayanan publik yang telah dilakukan. Disebutkan bahwa untuk menyusun standar pelayanan publik itu wajib melibatkan masyarakat. Nah, metodenya bagaimana itulah melalui forum konsultasi publik ini yang dilakukan hari ini. Nah, saya kira maka kita apresiasi kepada Balai POM Medan yang telah menggelar acara ini yang kemudian manfaatnya ini adalah kepada kedua belah pihak, baik kepada Balai POM sebagai penyelenggara maupun kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Ya. Jadi di sini nanti akan tersambung apa kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik dan kemudian Balai POM akan mengakomodir apa kebutuhan publik itu sehingga tidak terjadi konflik-konflik. Seluruh pihak yang hadir pada forum diskusi publik melakukan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor dan pelaku usaha guna membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya, Raden Muhammad Khalil Prasetyo resmi diangkat sebagai anggota DPRD Medan menggantikan sisa masa jabatan Sahat Simbolon yang sudah mangkat. Pergantian melalui rapat paripurna DPRD Medan dengan agenda peresmian, pemberhentian, dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Medan sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Rapat paripurna dilangsungkan di Gedung Dewan Medan pagi tadi. Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hashim SE yang dihadiri Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan sejumlah organisasi pimpinan daerah. Raden Muhammad Khalil Prasetyo, anak kandung politisi senior sekaligus anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Gerindra Romo Muhammad Syafi'i. Berdasarkan data dari KPU Medan dari hasil pemilihan legislatif Kota Medan tahun 2019, Partai Gerindra berhasil meraih 2 kursi dari Dapil 3, meliputi Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan, dan Medan Timur. Keduanya adalah Sahat Simbolon dan Neti Yuniati Siregar, sedangkan R. Muhammad Khalil Prasetyo menduduki posisi ketiga. Jadi sesuai mekanisme PAW, Khalil yang berhak menggantikan posisi Sahat sebagai anggota DPRD Medan. Ketua DPRD Medan Hashim berharap Khalil Prasetyo setelah resmi diangkat sebagai anggota DPRD Medan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat Kota Medan dengan sebaik-baiknya. Harus mampu menyalurkan masyarakat konstituen yang memilih pada tahun 2019 lalu. Dengan resminya sebagai anggota DPRD Kota Medan yang dilantik, yang tentunya kita harapkan nanti ke depannya bisa melaksanakan tugas-tugas ya tupoksi dari selaku anggota DPRD Kota Medan dengan sebaik-baiknya dan harus memperjuangkan aspirasi dari konstituen yang telah memilih beliau di tahun 2019 itu.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman berharap DPRD Medan dapat menyatukan visi memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Medan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidaklah terlepas dari kerjasama unsur penyelenggara pemerintahan. Kita ke informasi lain pemirsa, ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal hari ini mengikuti tes kesehatan sejak dini di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Pemerintah daerah Mandailing Natal mulai melakukan tahapan pengecekan kesehatan serta kemampuan para calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini, di mana calon haji asal Mandailing Natal rata-rata berusia lanjut. Cek kesehatan ini bertujuan agar para jamaah dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Selain itu, kegiatan tes kesehatan calon jamaah ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyakit bawaan saat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci nantinya. Dalam pengecekan tersebut, sebagian besar calon jamaah haji memiliki fisik dan kesehatan yang prima, meski rata-rata usia calon jamaah ini sudah berumur atau lansia. Para calon jamaah yang mengikuti tahapan keberangkatan haji ini terlihat bersemangat dan berharap agar ongkos haji tidak naik. Kesehatan. Cek kesehatan, Bu, ya? Yang dicek tadi apa aja, Bu? Kesehatannya? Masih nunggu antrian ya, Bu, ya? Nah, ini Ibu udah berapa kali naik haji ini, Bu? Belum pernah. Oh, baru ini pertama, Bu, ya? Nah, infonya, Bu, kan ongkos haji lagi naik. Itu bagaimana pendapatnya, Bu? Janganlah naik, kalau permintaan janganlah naik. Jangan naik, Bu, ya? Kami kan tinggal di desa. Ya masalah keuangannya kan kami tetap senantiasa kan sulit. Sedangkan kami kan udah pelunasan baru-barunya kan yang diharapkan untuk kalau ada penambahan, dari mana lagi kami ambil? Sedangkan kami yang 30 yang sudah pelunasan 2 tahun yang lewat pun kan yang dicari-carikan, yang dipinjam-pinjamkan banyak pengambilannya, bukan daripada yang mudah-mudah. Lantaran apalah kewajiban lah yang mau ditunaikan, dikeluhkan sama keluarga, dikeluhkan sama anak, dikeluhkan sama pemilih-pemilih di kampung, memang sulit. Pemirsa, dari Kabupaten Toba sebanyak 16 kontainer berisikan kapal powerboat yang akan mengikuti event F1 H2O pada 24 hingga 26 Februari 2023 di lokasi venue lapangan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba yang diberangkatkan dari Pelabuhan Belawan mendapatkan pengawalan dari Polda Sumatera Utara. Perwakilan PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero Demis mengatakan kiriman kontainer tersebut sudah dilakukan sejak kemarin. Sebanyak 8 kontainer dan hari ini 8 kontainer lagi akan tiba di Balige. Secara keseluruhan ada 16 kontainer peralatan yang akan digunakan dalam perhelatan F1 H2O pada 24 hingga 26 Februari 2023 tiba malam ini. Masing-masing tim menempatkan 2 bot dalam satu kontainer, bukan antar negara. Ada 10 tim dari 12 dan 15 negara yang akan mengikuti perhelatan. Event ini merupakan event internasional, bukan event satu pihak saja. Oleh karena itu, pihaknya bekerja atas skep Menteri Menko Marves tahun 2022, di mana melibatkan unsur kepolisian, BUMN, dan seluruh kementerian. Atas nama penyelenggara di lapangan, pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantu pengawalan hingga seluruh kontainer tiba di Balige dengan baik. Demis menambahkan pula, pihaknya bertugas untuk memastikan seluruh kontainer tiba di Balige tepat waktu. Terkait kesiapan yang mengikuti event ini, nantinya masing-masing tim menentukan kesiapan peralatan yang akan mereka gunakan. Perjalanan dari Belawan menuju Balige ditempuh dengan waktu 7 hingga 8 jam. Hingga hari ini seluruh pihak kontainer maupun yang lain terhadap perjalanan mulai dilakukan pada pukul 8 WIB. Kemarin itu 8 kontainer, hari ini kita berharap 8 kontainer juga bisa nyampe di Balige dengan selamat. Kalau hari ini lengkap 16 kontainer berarti semua pengiriman peralatan yang dibutuhkan untuk perlombaan F1 H2O itu sudah ada di Balige. Rata-rata satu kontainer itu isi 2 bot, masing-masing
Tim itu isinya meletakkan 2 bot. Event ini bukan per negara tapi per tim, di mana ada 10 tim yang menjadi peserta. Negaranya mungkin sekitar 12 atau 15. Sementara itu pemirsa, petugas gabungan Polres Pelabuhan Belawan dan Brimob mengawal 8 unit kontainer berisi perlengkapan F1 H2O ke Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Ke-8 unit kontainer tersebut yang berisi perlengkapan F1 H2O diangkut menggunakan truk trailer untuk dibawa dari Pelabuhan Peti Kemas Gabion Belawan menuju kawasan Danau Toba Balige, Kabupaten Toba. Menurut rencananya, F1 H2O akan dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tanggal 24 Februari 2023 dan berakhir pada tanggal 26 Februari 2023 mendatang. Pemberangkatan ke-8 kontainer dilakukan secara bertahap, yakni dari pagi hari sebanyak 4 kontainer dan berselang 2 jam kemudian diberangkatkan sebanyak 4 kontainer lagi. Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 13 Februari 2023 akan kembali diberangkatkan sebanyak 8 unit kontainer dengan tujuan ke Balige, Kabupaten Toba. Pemberangkatan 8 kontainer berisi perlengkapan F1 H2O dari Pelabuhan Belawan dilepas Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon, didampingi pejabat Bea Cukai, pejabat PT Pelindo Medan, serta mendapat pengawalan petugas PJR Polda Sumut dan Satuan Brimob Polda Sumut, serta petugas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon menjelaskan bahwa pada hari Minggu pagi telah memberangkatkan 8 unit kontainer berisi perlengkapan untuk perlombaan F1 H2O ke Balige, Kabupaten Toba, dan dilanjutkan pada hari Senin besok berangkatkan kembali 8 unit kontainer berisikan perlengkapan F1 H2O. Secara resmi tadi kami sudah memberangkatkan barang-barang logistik dalam kontainer untuk perlombaan F1 di wilayah hukum Toba dengan dikawal oleh personil dari Polres Pelabuhan Belawan, kemudian dari PJR di Lantas Polda Sumut, Brimob, dan dari Pelindo. Untuk tip kedua nanti 2 jam kemudian akan kami berangkatkan. Nah, untuk hari ini kami memberangkatkan sebanyak 8 kontainer, kemudian besok 8 kontainer kembali. Kesuksesan kegiatan event internasional F1 H2O yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, tepatnya di Danau Toba ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ya, pemirsa, masih berkaitan dengan F1 H2O, perhelatan International Event Powerboat F1 H2O yang akan diselenggarakan di kawasan Danau Toba Balige, Kabupaten Toba pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 didukung oleh masyarakat sekitar Danau Toba. Antusias masyarakat untuk mensukseskan perhelatan event internasional ini terlihat dengan dibongkarnya kapal-kapal tradisional yang parkir di sendapan kawasan Danau Toba Balige. Untuk memperindah kawasan Danau Toba, sebelumnya PLT Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Rusti Hutapea saat dikonfirmasi mengatakan dalam rangka mendukung dan mensukseskan F1 H2O, pihaknya telah melakukan sosialisasi berupa himbauan kepada masyarakat yang berada di sekitar tepian Danau Toba agar ikut berperan serta merapikan dan membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitaran tempat tinggal mereka. Seperti halnya juga kapal motor tradisional yang parkir di tepian Danau Toba Balige agar merapikan parkirannya atau mengindahkan ke tempat yang lain pula, sehingga tidak mengganggu saat berlangsungnya event Powerboat F1 H2O nantinya. Selain itu, memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung ataupun wisatawan yang akan menonton. Dalam rangka menyambut F1 H2O, kita sudah sampaikan kepada masyarakat, khususnya yang ada di pinggiran Danau Toba, di lokasi F1 H2O, agar di belakang rumah masing-masing ataupun di tepi pantai itu agar dirapikan. Sampah-sampah jangan dibuang ke Danau Toba. Kalau boleh sampah-sampahnya sudah ditarik dan diangkat. Kita juga sudah sosialisasikan itu melalui danau
dan juga kapal-kapal yang ada di pinggiran Danau Toba itu agar dirapikan supaya indah kelihatannya dalam rangka persiapan F1 H2O. Sampai saat ini kapal dibongkar kita tidak sarankan, hanya dirapikan, kalau boleh ditarik ke pinggir, bagaimana supaya bagus dan indah dilihat pada saat pertandingan F1 H2O. Sementara itu, salah seorang pemilik kapal motor tradisional Antonius Sinurat ketika sedang melakukan pembongkaran kapal motor miliknya di Desa Lumban Silintong, Balige mengatakan pembongkaran kapal motor miliknya dilakukan karena menjelang perhelatan F1 H2O. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup menghimbau agar kapal-kapal tradisional dirapikan atau dipindahkan ke tempat lain. Meski para pemilik kapal motor tradisional sempat menolak himbauan tersebut dengan alasan mereka tidak memiliki dana untuk memindahkannya, sehingga pembongkaran kapal dilakukan secara manual. Para pemilik kapal berharap pemerintah Kabupaten Toba agar dapat membantu warga berupa ganti rugi untuk meringankan beban mereka. Karena ada di sini pertandingan ini yang buat itu, kalau itu bilang harus bersihkan gitu. Kita harus terpaksa kita harus bongkar manual, ada perhatian. Tapi kita juga bilang sama pemerintah waktu itu, kami tidak sanggup tempatnya. Gimana kalau bapak yang bongkar tapi bagus dulu biar bisa kita gunakan, saya bilang gitu Pak. Tapi ya udah, kalau nggak bisa kita yang ngambil, nanti kasih alat berat untuk iPhone. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Jelang perhelatan Powerboat F1 H2O, Polda Sumatera Utara melakukan pengawalan truk kontainer yang berisikan bot peserta balap. Polda Sumatera Utara mengawal truk kontainer yang berisikan bot balap milik para peserta dari berbagai negara. Kontainer tersebut tiba dari Pelabuhan Belawan dikawal ketat pihak kepolisian menuju venue balap di Kota Balige, Kabupaten Toba melalui jalur darat. Untuk tahap pertama, truk yang dikawal menuju Kota Balige berjumlah 8 kontainer. Dan untuk yang kedua dijadwalkan pada hari berikutnya. Pemberangkatan truk kontainer yang berisikan bot balap Polda Sumatera Utara sudah berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai dan PT Pelindo. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simajuntak mengatakan untuk saat ini progres pengerjaan venue balap sudah hampir mencapai 100%. Panca menyebutkan juga untuk 16 Februari 2023 pihaknya akan menggelar geladi pengamanan venue. Hal itu dilakukan agar pegelaran F1 Powerboat bisa berjalan secara maksimal. Selain itu pada saat pegelaran pihaknya juga menyiapkan beberapa bus yang akan digunakan untuk mengangkut para penonton dari lokasi parkir agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di lokasi venue tersebut. Pengerjaan infrastruktur pendukung event Powerboat F1 H2O di sepanjang Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu Balige hingga lapangan Sisingamangaraja mencapai 95%. Seluruh infrastruktur pendukung F1 H2O dipastikan akan rampung pada 20 Februari 2023. Konsultan PT Firama Karya Johannes Lubis mengatakan pihaknya sebagai penanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur pendukung F1 H2O memastikan selesai sesuai target pekerjaan mereka.
Sebelumnya pada 13 Februari kemarin, progres sudah mencapai sekitar 97%. Dengan pencapaian ini, pihaknya bersyukur karena sangat signifikan pencapaian target pekerjaan yang dilakukan. Johannes menambahkan selama pembangunan infrastruktur pendukung F1 H2O tidak mengalami kendala yang signifikan. Namun faktor cuaca hujan beberapa hari terakhir menyebabkan pembangunan di outdoor sedikit terganggu, seperti landscape dan tribun. Tapi pihaknya optimis pada 20 Februari mendatang akan rampung 100%, sehingga acara dapat terselenggara dengan baik pada 24 hingga 26 Februari nanti. Saat ini infrastruktur pendukung F1 H2O yang belum rampung, salah satunya Sopo Batak tinggal finishing. Termasuk juga toilet yang masih ada perubahan, serta landscape berupa rumput dan bunga masih ada perpindahan. Sedangkan untuk tribun dan landscape 2 hari ke depan akan selesai. Sementara itu lapangan Sisingamangaraja yang sebelumnya merupakan sarana olahraga menjadi venue F1 H2O. Warga Balige Mulia Raja Napitupulu meminta agar lapangan tersebut tetap bisa digunakan oleh anak-anak Balige. Lapangan Sisingamangaraja saat ini telah dirawat beton, akan dipasang rumput sintetis. Pemasangan rumput sintetis telah diprogramkan sebelumnya. Progres kita sudah mencapai di angka kurang lebih 95-90%. Dengan pencapaian ini, kita puji syukur kepada Tuhan, sangat-sangat signifikan kita pencapaian kita. Luar biasa, dengan dari target di awal tanggal 10, tapi ini tanggal 13 masih bisa lah kita selesaikan sampai finish nanti. Kalau kendala sampai saat ini sudah tidak ada, artinya sudah hampir finishing, tinggal di cuaca aja sih masih terkendala cuaca. Akhirnya yang pekerjaan outdoor terganggu, contohnya landscape ataupun tribun gitu kan, itu aja. Tapi kalau yang lainnya secara struktur sudah selesai semua gitu. Kalau tanggal 20 kita optimis dan kita sudah kemarin rapat dengan pusat, kita dikasih izin waktu sampai tanggal 20, mudah-mudahan lah terselesaikan dengan baik sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik tanggal 24, 25 dan 26 Februari ini. Ya pemirsa, namun di sisi lain masih terkait F1 H2O, Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi melakukan pengamanan logistik F1 H2O di pintu tol Tebing Tinggi. Kasat Lantas memastikan pengamanan sejumlah kontainer mengangkut logistik tersebut haruslah sampai tepat pada waktu di perbatasan Simalungun, Tebing Tinggi. Hal tersebut disampaikan Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Doraria Simajuntak saat memimpin pengamanan sejumlah kontainer pengangkut logistik F1 H2O kemarin. Saat ini terdapat 2 trip dengan jumlah 8 kontainer yang sedang menuju Balige, di mana pada trip pertama pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, serta untuk trip selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun sejumlah pengamanan yang dilakukan Sat Lantas dengan menjaga dan mendampingi kontainer tersebut sampai di tujuan pada tepat waktu. Sejumlah personil Lantas diturunkan di sejumlah titik rawan kemacetan serta persimpangan yang menjadi faktor penghambat lalu lintas, terutama di jam-jam tertentu. AKP Doraria mengatakan personil lalu lintas fokus ke pendampingan sejumlah kontainer logistik F1 H2O yang menuju Balige hingga sampai ke perbatasan Simalungun dengan Tebing Tinggi. Saat ini kami sedang berada di gerbang tol Tebing Tinggi, di mana kami saat ini sedang menunggu pergeseran logistik untuk trip 1 kegiatan F1 H2O di Kabupaten Balige. Nantinya kami akan melakukan pengamanan jalur, begitu juga dengan pengawalan sampai ke perbatasan Simalungun. Sementara itu dalam pengamanan tersebut personil diturunkan sebanyak 162 personil yang dilakukan secara estafet melakukan pendampingan hingga ke tujuan. Satlantas Polres Tebing Tinggi siap mensukseskan F1 H2O yang akan digelar pada tanggal 24 hingga 26 Februari mendatang. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, Kepala Perum Bulog Cabang Rejang Lebong, Bus Lindawati menyambut ketersediaan beras untuk Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya masih aman. Saat ini stok beras medium di gudang penyimpanan masih tersedia sekitar 63 ton, sedangkan untuk beras premium masih tersedia 1 ton. Bus Lindawati memastikan ketersediaan beras medium untuk masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya tetap aman hingga Ramadan dan Lebaran. Dalam waktu dekat, ketersediaan beras di gudang penyimpanan yang berlokasi di Kecamatan Merigi Kepahyang akan ditambah sebanyak 800 ton. Rinciannya, 300 ton didatangkan dari Provinsi Lampung dan 500 ton didatangkan dari Jakarta. Nah, sekarang yang ada di gudang sekitar 63 ton, tapi dalam perjalanan sudah ada 300 ton dari Lampung. Dan masih ada rencana masuk dari DKI 500 ton. Jadi insya Allah sampai Lebaran stok kita. Untuk harganya seperti apa, Bu? Kalau harga beras Bulog ya, itu kan beras medium ya. Jadi kalau beras medium harga di gudangnya itu 8.600. Kalau untuk pedagang ya, bukan untuk umum. Nanti pedagang jualnya itu maksimal sebesar HET 9.950 per kilo. Gus Lindawati menjelaskan beras kualitas medium tersebut merupakan cadangan beras pemerintah yang digunakan untuk pelayanan publik pada kegiatan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Sedangkan untuk harga beras medium sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat, yakni seharga Rp8.600 per kilogram untuk pedagang. Dari Rejang Lebong, Najim Manar, TVRI Group melaporkan. Masih dari Kota Bengkulu, pemirsa, harga minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita di sejumlah pasar Bengkulu mencapai Rp16.000 per liternya sejak 1 bulan terakhir. Harga ini jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pedagang di kawasan pasar tradisional modern Kota Bengkulu, Dewi menyampaikan minyak goreng subsidi kemasan merek minyak kita sudah sejak 1 bulan mengalami kelangkaan. Selain langka, harga juga terjadi kenaikan jika sebelumnya Rp52.000 per dus atau 12 pieces naik menjadi Rp155 hingga Rp170.000 per dus. Jika sebelumnya setiap bulan order mencapai 50 dus, saat ini hanya 20 dus, itu pun harus mencari ke beberapa tempat. Akibat kenaikan ini, para pedagang pengecer dan pembeli jadi mengeluh. Ada kelangkaan. Sejak kapan, Bu? Udah 1 bulanan. Nah, terus untuk kita jual lagi ini gimana, Bu? Oh, nyari-nyari. Nyari ada informasi di situ ada, kita susul ke situ. Karena permintaan pasar ini kan minyak kita terus. Karena katanya paling murah kan. Kalau biasa kita beli 1 dusnya berapa, Bu? Kalau awal-awal dulu 152, naik 155, naik lagi 160, naik terus. Sekarang udah 170 ke atas. Anehnya, meski minyak kita langka di pasaran, agen atau distributor akan memberikan minyak kita ke pedagang pengecer jika disertai pembelian barang lainnya. Hasan Basri, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Gading Cempaka bantu selidiki penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan bangunan ruko di Jalan Hibrida, Kota Bengkulu. Penyebab terjadinya kebakaran di Jalan Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang menghanguskan bangunan ruko pada Minggu siang kemarin, hingga saat ini masih diselidiki oleh tim Polsek Gading Cempaka. Dari hasil pemantauan sementara kemarin, setidaknya 6 bangunan semi ruko yang terkena kobaran api dan 3 diantaranya ludes terbakar. Kapolsek Gading Cempaka, Kompol Kadek Suwantoro mengatakan, menurut keterangan saksi yang diterima, dugaan sementara api berasal dari belakang gedung. Namun pihaknya masih terus mendalaminya. Dan pihaknya pun juga berhasil menyelamatkan 4 unit mobil yang berada di dalam gedung, meski 1 diantaranya sempat terkena api. Keterangan saksi yang sudah kita ambil data tadi, dari informasi awal api itu berasal dari belakang. Ya, kita masih dalami lagi dari belakang itu karena di sana di belakang ada usaha somel. Ini kita masih dalami lagi bersama backup dari tim Biden Inafis Polres Kota Bengkulu. Nah, nanti kita perkembangan lanjut akan kita infokan ke media juga. Ada korban jiwa nggak, Pak? Untuk korban jiwa sementara tidak ada, ya. Jadi korban jiwa nihil. Yang ada hanya kerugian material, kurang lebih tadi didata menurut keterangan pemilik kerugian tadi sekitar ratusan juta.
Sementara itu, kerugian akibat dari kebakaran. Ya, pemirsa, sementara itu di Kabupaten Mukomuko, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi mencatat sejumlah sapi mati akibat cacar kulit atau yang dikenal dengan LCD. Setidaknya ada 2 ekor sapi yang mati di Kabupaten Mukomuko akibat penyakit ini. Kasus LSD atau cacar kulit pada hewan ternak sapi di Provinsi Bengkulu kembali bertambah sejak pertama kali ditemukan pada awal Desember 2022 lalu. Kasus ini masih terlokalisasi di satu wilayah. Setidaknya ada 73 ekor sapi di Kabupaten Mukomuko telah terpapar cacar kulit LSD. 2 ekor diantaranya merupakan anakan sapi dinyatakan mati akibat penyakit ini. Hingga saat ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu masih memperketat mobilitas lalu lintas hewan ternak dari Kabupaten Mukomuko guna mengantisipasi penyakit ini menjalar ke wilayah lain. Meski demikian, peternak diimbau agar tidak khawatir menghadapi kasus LSD. Penyakit ini bisa diantisipasi dengan beberapa langkah, yakni pemberian vitamin, pengusiran lalat, nyamuk, dan hewan kecil yang berpotensi menularkan virus melalui kulit. Halangi atau melokalisir supaya kasus baik PMK maupun LSD ini tidak menyebar ke kabupaten lain. Tentu saja dalam protap kita membawa ternak dari satu lokasi ke lokasi lain, terutama dalam kaitannya dengan PMK dan LSD, tentu saja harus ada surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, itu kuntinya. Karena kalau sudah ada SKKH, itu berarti kan hewannya sudah diperiksa gitu ya. Dan terutama yang menunjukkan gejala klinis yang bisa diamati dari secara kasat mata, itu biasanya akan cepat terlihat kalau ada ternak-ternak yang ingin dibawa dari satu lokasi ke lokasi lain yang mengidap penyakit-penyakit tersebut. Dari 73 ekor sapi yang terpapar, sejumlah sapi juga ada yang dipotong paksa berjumlah 4 ekor. Sementara 44 ekor sapi dinyatakan sembuh, sehingga sisa kasus berjumlah 23 ekor. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ripka Manurung, selamat sore dan sampai jumpa.